Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan makalah tentang larangan dalam ekonomi Islam yang disusun oleh Andi Nurwahyuni Bahri, Muhammad Effendi, Lia Laila Dahrini, Mardiana Muhaimin. A. Definisi larangan berekonomi yaitu yang batil dalam ekonomi Islam. Syariat Islam terdiri dari perintah dan larangan. Maka seorang muslim mukallaf dikenal kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan Allah, sehingga seorang yang melanggar batas atau larangan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi yang dikerjakannya menjadi batil. Adapun batil menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah, rusak, dan sia-sia. Transaksi yang batil artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah. Batilnya suatu transaksi bisa terjadi karena akadnya, objeknya, atau karena sesuatu yang menyalahi kaidah umum transaksi yang sah. Landasan hukum larangan berekonomi yang batil. Secara umum, landasan hukum atau dalil larangan Allah kepada hambanya untuk berekonomi atau bertransaksi yang batil disebutkan dalam Quran surah Al-Nisa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. Dalam potongan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, atau dan segala bentuk transaksi lainnya, harta satu dan lainnya dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. C. Bentuk-bentuk transaksi terlarang dalam ekonomi Islam. Transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh dua faktor berikut. Yang pertama, haram zatnya atau objek transaksinya. Suatu transaksi dilarang karena objek, barang, dan jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang atau haram dalam hukum agama Islam. Selain zatnya, cara bertransaksinya, suatu transaksi dilarang karena ada masalah pada proses atau cara transaksinya yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Bentuk-bentuk transaksi yaitu yang pertama, riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, riba hutang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba gor dan riba zailiyah, dan sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadi dan riba nasihah. Kedua, maisir atau khamar. Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari suatu pihak kepada pihak lain dalam bentuk permainan di mana salah satu pihak dari mereka untung atau menang mendapatkan harta tersebut dan yang lain rugi atau kalah. Pelarangan maisir atau qomar oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan efek negatif maisir atau qomar. Ketika melakukan perjudian, seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung, ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan. Selain itu, judi menyebabkan candu dan membuat malas untuk bekerja. Yang ketiga, ghohar. Ghohar adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran uang atau penjualan barang. Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya ghohar adalah kurangnya informasi atau baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan, tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan objek kontrak tidak ada. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur ghohar dapat menimbulkan perselisihan karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Yang keempat, bayu najas. Bayu najas gambarannya yaitu jika dikelompokkan orang
bersepakat dan bertindak sebagai pembeli berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar tersebut, sehingga permintaan palsu tersebut menaikkan harga jual produk dan orang ketiga akhirnya terpancing ikut membeli barang. 5. Ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkan sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak, sehingga memaksa para konsumennya membutuhkan barang tersebut untuk membeli dengan harga yang jauh lebih mahal akibat kelangkaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang dan jasa kebutuhan pokok, maka telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. 6. Talaki al-jalab atau talaki rukban. Yang dimaksud dengan al-jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, sedangkan rukban yang dimaksud dengan adalah bedakan dengan meniki tunggangan. Adapun yang dimaksud dengan talaki al-jalab atau talaki rukban adalah sebagai pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar, sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelumnya mereka mengetahui barang sebenarnya. Jual beli barang seperti ini diharamkan menurut jamhur atau mayoritas ulama karena adanya pengelabuhan. Kesimpulan, riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syariah, riba berarti akad untuk suatu ganti khusus tanpa diketahui. Perbandingannya dalam penilaian syariah ketika berakad dan bersama dengan mengikhtiarkan kedua ganti atau salah satunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan beberapa rambu yang harus dibandingkan dalam aktivitas ekonomi, sehingga orang yang melanggar batasannya, larangannya tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi yang dikerjakan menjadi batil. Batil menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah, rusak, dan sia-sia. Maka transaksi yang batil artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah. Secara umum, landasan hukum, dalil, larangan Allah kepada hambanya untuk berekonomi atau bertransaksi yang batil disebutkan dalam surah Al-Nisa